sesi ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, seperti yang telah kita ketahui, menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 432, menjelaskan bahwa komitmen diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau polisi tertulis, jelas, dan mudah dimengerti serta diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sendiri sudah berjalan sejak tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo nomor 108 SK Dir PKU WSB 6/2016. Berikut pernyataan informan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Menurut informan, kebijakan penanggulangan kebakaran ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Pada waktu itu adalah persiapan SNAS atau yang setelah kita ketahui seperti Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Untuk sampai saat ini dari direksi sendiri pun maupun jajaran paling atas hingga jajaran paling bawah mengerti semua tentang bagaimana tata cara mengantisipasi serta tata cara deteksi dini untuk kebakaran. Nah, selain itu teman-teman, Surat Keputusan Direktur ini pun sudah disosialisasikan dan cara penanggulangan bencana kebakaran pun selalu disosialisasikan dalam kegiatan orientasi karyawan baru dan in-house training. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan analisis risiko bahaya kebakaran yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, menurut penelitian Sujiah, identifikasi dan penilaian risiko bahaya kebakaran dari setiap gedung di rumah sakit merupakan hal yang penting untuk menentukan tingkat pengamanan yang diperlukan terkait dengan bahaya kebakaran. Dari hasil analisa risiko kebakaran, kemudian akan dilakukan penilaian untuk menentukan apakah gedung tersebut memiliki risiko kebakaran rendah, sedang, atau tinggi. Namun, bagaimana dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo ini? Apakah sudah dilaksanakan analisis risikonya? Ternyata, menurut hasil dari penelitian dan menurut hasil dari kunjungan beberapa mahasiswa, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo belum melakukan penilaian risiko, sehingga risiko kebakaran baik rendah, sedang, ataupun tinggi belum diketahui di rumah sakit ini. Selanjutnya adalah desain komunikasi dan sistem komando penanganan kebakaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Yang pertama adalah sistem komando. Sistem komando merupakan bentuk dari mengkoordinasikan secara rasional kegiatan dari sejumlah orang tertentu untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja dan fungsi menurut jenjangnya secara bertanggung jawab. Sistem komando dalam penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana, harus dilakukan secara cepat, tepat, dan dikoordinasikan dalam satu komando. Selanjutnya adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi digunakan untuk mengendalikan kegiatan operasional di lapangan. Selama keadaan darurat bencana berlangsung, diperlukan komunikasi yang baik guna menjamin kelancaran upaya penanggulangan. Hal pertama yang harus dilakukan terhadap komunikasi dalam manajemen bencana adalah menentukan tempat pusat komando yang diketahui oleh semua orang. Adapun sistem komando di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah sebagai berikut. Komando kebakaran adalah pimpinan tertinggi di dalam operasi penanggulangan keadaan darurat. Sistem komando pada saat situasi bencana di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo disesuaikan dengan struktur organisasi rumah sakit, di mana ketika terjadi bencana, maka yang menjadi komando penanggulangan bencana yaitu direktur rumah sakit. Apabila direktur tidak di tempat, maka komando diserahkan kepada wakil direktur umum. Apabila direktur dan wakil direktur umum tidak berada di tempat, maka komando diserahkan kepada dinas jaga, dan seterusnya, dari IPSRS atau instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, kemudian satpam, dan yang terakhir adalah petugas unit jaga di lokasi kebakaran. Sistem komando tersebut tertuang di dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dengan nomor 108/SK/Dir/PKU.WSB/6/2016.
Untuk mendukung tindakan tanggap darurat, perlu penyiapan sistem informasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. Adapun sistem komunikasi yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo ketika terjadi keadaan darurat kebakaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, komando yang bertanggung jawab akan melaporkan kepada bagian posko security dan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk penanganan keadaan darurat tersebut. Yang kedua, pada saat situasi terjadi bencana di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, komunikasi dilakukan dengan HT atau handy talkie yang dikoordinir oleh K3 Rumah Sakit ataupun Satpam. Dengan ketentuan, apabila keadaan darurat terjadi pada siang hari, maka komunikasi dikoordinir oleh K3 Rumah Sakit, sedangkan apabila keadaan darurat terjadi ketika malam hari, maka komunikasi dikoordinir oleh Satpam. Dan yang terakhir, pada saat situasi terjadi bencana, Customer Service Operation atau CSO akan menginformasikan kepada petugas-petugas terkait di unit lokasi kebakaran maupun di luar unit lokasi kebakaran melalui speaker selling. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan program penanggulangan bencana kebakaran di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan pra-bencana. Program penanggulangan bencana kebakaran di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo diantaranya yaitu 1. Adanya tim pengendali yang terdiri dari Direktur RSPKU Muhammadiyah Wonosobo, Dinas Jaga, IPRS, Satpam, unit kerja di lokasi kebakaran, unit kerja di sekitar lokasi kebakaran, dan unit kerja di luar lokasi kebakaran. Yang kedua yaitu tindakan yang perlu diperhatikan pada waktu terjadinya kebakaran, diantaranya yaitu membunyikan tanda bahaya, memanggil dinas pemadam kebakaran, membasmi api dengan segera, dan pengungsian atau evakuasi. Yang ketiga, metode evakuasi dan pengamanan terhadap pasien, dokumen, dan peralatan medis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan situasi terjadi bencana. Menurut penelitian Suci A, pelaksana tanggap darurat kebakaran di Rumah Sakit Sarjito dilaksanakan sesuai dengan Hospital Disaster Plan. Ketika terjadi kebakaran, maka tim kode red di unit kerja akan menghubungi layanan khusus kebakaran sejalan dengan penelitian berdasarkan wawancara dan dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti. Didapatkan hasil bahwa pada saat terjadi kebakaran, maka petugas unit kerja di lokasi kebakaran segera melakukan pengaktifan kode merah atau kode kedaruratan kebakaran dengan melakukan panggilan ke 99. Kemudian Customer Service Officer CS atau disebut dengan singkatan CSO melakukan pengumuman pengaktifan kode merah dan melakukan panggilan kepada dinas pemadam kebakaran. Dan untuk tim MDMC membantu proses pemadaman dan evakuasi pasien. Petugas helm merah di unit lokasi kebakaran bertugas untuk memadamkan api dengan alat pemadam yang tersedia. Itu untuk situasi terjadi bencana kebakaran. Next, di sini saya akan menjelaskan pasca bencana di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Menurut Suci A, pelaksanaan program manajemen penanggulangan kebakaran unit K3 RSUP Dr. Sarjito dalam pelaksanaan pasca bencana dilakukan pelaporan dan penyelidikan penyebab kebakaran serta audit terkait dengan terjadinya kebakaran. Nah, di sini penyelenggara penanggulangan bencana di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 39 tahun 2014. Yang pertama, aktivasi, yaitu suatu proses ekskalasi atau disebut penambahan struktur organisasi di rumah sakit dalam keadaan normal menjadi struktur organisasi dalam keadaan bencana. Yang kedua, deaktivasi, yaitu proses normalisasi dari struktur organisasi dalam keadaan bencana
kembali menjadi struktur organisasi yang normal. Untuk selanjutnya ada pengorganisasian dan penyediaan sumber. Yang pertama yaitu regu atau tim pemadam kebakaran. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo belum memiliki tim khusus yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pemadaman kebakaran. Sehingga saat terjadi kebakaran, maka yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemadaman dan evakuasi yang termasuk di dalamnya ada pasien, dokumen, dan alat medis yaitu petugas kodrat yang berada di setiap unit kerja dan diatur menurut shift kerja. Kodrat adalah sistem pengaktifan petugas dalam menghadapi atau melakukan evakuasi pada saat terjadi bencana internal di dalam rumah sakit. Tujuan pengaktifan sistem kodrat yaitu agar manusia dan aset yang berharga di dalam rumah sakit dapat diamankan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat terjadi bencana. Selanjutnya adalah alat proteksi kebakaran. Yang pertama adalah APAR atau alat pemadam api ringan. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo terdapat 47 buah APAR yang terdiri dari jenis CO2 dan dry chemical powder. Pemasangan APAR sudah sesuai dengan peraturan yaitu jarak antar APAR satu dengan APAR yang lainnya 15 meter. Pemeriksaan APAR dilakukan 1 minggu sekali. Nah, APAR memiliki kandungan bahan atau agen yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe dan fungsinya. Hal ini dikarenakan karena jenis api yang akan dipadamkan juga berbeda sumbernya. Nah, untuk ruangan dengan banyak alat elektronik seperti ruang olah data dan administrasi rumah sakit bisa menggunakan APAR jenis CO2. APAR jenis CO2 juga bisa dipersiapkan di ruangan penyimpanan diesel rumah sakit. Nah, yang kedua adalah jenis bahan APAR jenis dry chemical powder. Digunakan untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Biasanya APAR ini digunakan di laboratorium, dapur rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya ada hydrant. Hydrant adalah salah satu sistem pemadam kebakaran yang terhubung dengan sumber air yang bertekanan dan mendistribusikan air ke lokasi pemadaman dengan laju yang cukup. Hydrant sendiri terdiri atas 2 jenis yaitu hydrant pilar dan hydrant box. Hydrant pilar merupakan salah satu komponen dalam sistem fire hydrant. Komponen ini merupakan alat yang menerima air yang telah dipompa dari tandon air atau reservoir. Pilar ini nantinya akan menjadi output untuk menyambungkan air menuju lokasi kebakaran dengan bantuan komponen lainnya seperti selang, nozzle, valve, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah hydrant box. Hydrant box adalah sebuah box yang dipakai untuk menyimpan peralatan yang dipakai untuk memadamkan kebakaran. Fungsi utama hydrant box ini demi menjaga peralatan untuk memadamkan kebakaran yang bisa tersimpan dengan rapi dan aman. Sehingga saat sedang dibutuhkan, maka peralatan pemadam kebakaran tersebut berada pada posisi yang tepat. Nah, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo terdapat hydrant sebanyak 12 buah, terdiri dari hydrant box dan hydrant pilar. Akan tetapi, hydrant yang dimiliki Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tersebut belum dapat digunakan karena belum dilakukan aktivasi karena pompa hydrant belum tersedia. Kita akan bahas tentang instalasi fire alarm di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jadi menurut Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif tahun 2012 menyebutkan bahwa rumah sakit perlu dilengkapi sistem deteksi dan alarm kebakaran. Hal ini ditujukan sebagai bentuk upaya untuk penanggulangan bencana kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran atau untuk mengantisipasi kejadian kebakaran, maka rumah sakit perlu melengkapi salah satu fasilitas pencegahan yaitu fire alarm. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo telah memiliki 2 instalasi alarm kebakaran yang menggunakan alat pengindra kebakaran atau fire detector, gambarnya di sebelah kiri, dan titik panggil secara manual atau manual call box, di mana penggunaannya atau operasionalnya biasanya dipencet atau ditekan oleh operator, di mana masing-masing instalasi tersebut telah terpasang di setiap lantainya. Cuman yang menjadi catatan bagi rumah sakit PKU ini adalah mereka masih belum memiliki prosedur pemeriksaan.
dan juga pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran serta checklist pemeliharaan. Jadi mereka masih belum memiliki SOP-nya untuk pemeriksaan dan pemeliharaannya. Nah, ini catatan aja ya buat kita semua mungkin, bahwa ketika di rumah sakit, selain kita diwajibkan untuk melengkapi fasilitas pencegahan kebakaran ya melalui sistem deteksi dan alarm kebakaran, kita juga perlu memiliki SOP ya terkait prosedur pemeriksaan dan pengujian serta pemeliharaan bagi instalasi yang terpasang. Mengapa demikian? Karena untuk menjamin dan memastikan fungsi dan jalannya dari instalasi tersebut, sehingga ketika terjadi bencana kebakaran tentu kita tidak akan kelabakan. Kita punya pemeriksaan atau early warning system ya, bukan pemeriksaan, sorry. Kita punya peringatan early warning system. Hal ini semata-mata diwujudkan untuk menjamin keselamatan bagi seluruh sumber daya manusia, baik pasien, pengunjung maupun pekerja dari rumah sakit tersebut. Nah, itu untuk catatan kita bersama. Yang selanjutnya ada detektor kebakaran, di mana RSPKU Muhammadiyah Wonosobo setidaknya memiliki sistem deteksi dini kebakaran atau detektor yang sudah terhubung pada instalasi alarm kebakaran dengan jumlah total sebanyak 165 buah yang terdiri dari smoke detector, rate of rise atau roar detector, dan juga fixed head detector. Nah, apa aja perbedaan dari masing-masing ketiganya? Kita mulai dari yang smoke detector. Smoke detector ini berfungsi untuk mendeteksi asap di ruangan yang masuk ke dalam alat deteksi. Jadi ketika kemudian dalam satu ruangan memiliki asap atau terdapat asap, maka tentu detektor tersebut akan menyala, akan beroperasi ya, akan memunculkan peringatan. Selanjutnya ada rate of rise detector. Ini berfungsi untuk mendeteksi suatu kenaikan suhu atau panas ya, dengan titik panas mencapai 55 derajat Celcius sampai dengan 63 derajat Celcius dengan jumlah 99 unit. Dan terakhir ada fixed head detector yang berfungsi untuk mendeteksi suhu panas yang langsung tinggi untuk mencegah false alarm. Karena kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di rumah sakit memang terdapat ruangan-ruangan yang khusus memiliki keadaan suhu yang cukup panas. Sebut saja ruangan genset atau ruangan dapur ya. Itu kan ruangan panas. Itu bisa dipasang fixed head detector ya, untuk mencegah false alarm atau suhu panas yang bukan karena kebakaran tapi memang keadaannya panas kayak gitu. Nah, ini langsung tinggi, ini mendeteksi suhu panas yang langsung tinggi seperti kebakaran, dimana jumlahnya sekitar 27 unit, sehingga total seperti yang saya sebutkan tadi bahwa total dari sistem deteksi dini kebakaran detektor ini berjumlah 165 buah yang tersebar di seluruh area gedung RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Selanjutnya, jalur evakuasi. Jalur evakuasi merupakan jalur yang diperuntukkan khusus menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memiliki beberapa kriteria untuk jalur evakuasi, di antaranya jalur evakuasi harus memiliki akses ke jalan atau ruang terbuka yang aman dan bebas hambatan, dilengkapi penerangan yang cukup, bebas dari benda yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dari Ferry Yulianto dan Widodo Haryono di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo, berikut sarana jalur evakuasi yang terdapat di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Yang pertama, sarana jalan keluar exit. Menurut SNI 031746/2000, yang selanjutnya disebut SNI sarana jalan keluar, harus dipelihara terus-menerus, bebas dari segala hambatan atau rintangan untuk penggunaan sepenuhnya pada saat kebakaran atau pada keadaan darurat lainnya. Di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo telah memiliki sarana jalan keluar yang bebas hambatan dan tidak terhalang, serta terdapat petunjuk arah dan denah atau peta jalur evakuasi yang berada di setiap lantai.
Sarana jalan keluar tersebut mudah dicapai dan dijangkau, serta terhubung dengan pintu keluar yang menuju titik kumpul sebelah selatan, timur, dan barat. Yang kedua, petunjuk jalan keluar. Menurut SNI Sarana Jalan Keluar, petunjuk jalan keluar harus terdapat penanda yang jelas dan mudah dilihat. Tanda jalur evakuasi berwarna dasar hijau dan bertuliskan warna putih. Penandaan jalur evakuasi dapat terlihat jelas dari jarak 20 cm. Penandaan harus disertai dengan penerangan. Berdasarkan hasil checklist observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo terdapat petunjuk arah jalan keluar yang terpasang di setiap koridor atau jalur evakuasi, tangga, dan ram. Yang ketiga, tangga darurat. Menurut SNI Sarana Jalan Keluar, tangga darurat yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas dari hambatan, terdapat pegangan di kedua sisi tangga, terdapat penandaan khusus yang menunjukkan tingkat lantai dari dan ke arah exit, penandaan dicat atau dituliskan pada dinding. Berdasarkan hasil checklist observasi di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo, belum tersedia tangga darurat dan masih menggunakan tangga biasa atau umum sebagai sarana jalur evakuasi. Tangga tersebut bebas dari hambatan, terdapat penandaan arah naik dan turun, dan terdapat pegangan di kedua sisinya. Yang keempat, jalan landai atau RAM. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016, RAM adalah jalur evakuasi yang memiliki kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Syarat untuk RAM pada suatu rumah sakit yaitu kemiringannya tidak boleh lebih dari 7 derajat, dengan panjang mendatar tidak lebih dari 900 cm, dan bordesnya memiliki anti-selip atau tahanan. RAM dilengkapi dengan pegangan di kedua sisinya dan harus dilengkapi dengan pencahayaan. Di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo terdapat RAM yang dapat digunakan sebagai jalur evakuasi pasien maupun alat-alat medis pada saat situasi bencana terjadi. RAM tersebut juga dilengkapi dengan pegangan di kedua sisinya, namun RAM memiliki kemiringan yang curam atau lebih dari 7 derajat. Menurut Peraturan Menteri PUPRT Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung menjelaskan bahwa titik kumpul merupakan tempat yang digunakan bagi pengguna gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi, perancangan, dan penyediaan titik kumpul harus memperhatikan. Yang pertama, kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi. Dan kedua, keamanan dan kemudahan akses pengguna menuju ke titik kumpul. Dan yang terakhir adalah jarak aman dari bahaya, termasuk runtuhan gedung serta kapasitas titik berkumpul. Nah, selanjutnya, titik kumpul yang sudah berada di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo terdapat 3 titik kumpul. Yang pertama, ada di titik kumpul sebelah timur atau di depan IGD. Titik kumpul ini digunakan sebagai tempat parkir mobil. Selain itu, di depan titik kumpul sebelah timur juga terdapat ruang genset dan kantor yang mempunyai risiko terjadi kebakaran. Yang kedua, titik kumpul sebelah barat. Titik kumpul sebelah barat sebagian juga digunakan sebagai tempat parkir mobil. Meskipun tidak semua bagian ini digunakan sebagai tempat parkir mobil, namun hal tersebut bisa saja menyulitkan pada saat proses evakuasi ketika situasi bencana terjadi karena titik kumpul ini tidak dapat digunakan dengan maksimal. Dan yang ketiga, titik kumpul sebelah selatan, yang berada di lokasi taman rumah sakit, di mana lokasi tersebut kurang tepat jika digunakan sebagai tempat berkumpul, karena terdapat tanaman dan pohon yang dapat menyulitkan korban ataupun petugas yang akan melakukan evakuasi ke titik kumpul tersebut. Penentuan titik kumpul harus memperhatikan lokasi yang dipilih sebagai tempat berkumpul sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, tersedianya tempat berkumpul yang memadai. Kedua, mudah diakses oleh korban bencana maupun petugas. Dan yang ketiga adalah korban terlindungi dari bahaya primer maupun sekunder. Selanjutnya, untuk pelatihan yang telah dilaksanakan di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo ada 3. Yang pertama, pelatihan pemadaman api dengan menggunakan media apar dan karung goni yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan rumah sakit. Namun, pada kenyataannya,
Hal ini belum diikuti oleh semua karyawan, dikarenakan ada beberapa karyawan yang tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain. Selain itu, karyawan-karyawan baru ada yang belum mengikuti pelatihan ini. Yang kedua, simulasi kebakaran dan evakuasi pasien yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor, diantaranya Polsek Kartek, Damkar, dan MDMC pada tahun 2016. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pit stop sebagai bentuk refreshment atau untuk mengingatkan kembali pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kesimpulannya itu, penanganan kebakaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dibagi menjadi tahap pra-bencana, tahap saat terjadi bencana kebakaran, dan tahap pasca bencana. Pada tahap pra-bencana itu meliputi kebijakan manajemen, prosedur tanggap darurat, identifikasi atau pemetaan daerah rawan kebakaran, sistem komando, komunikasi, serta pembinaan dan pelatihan. Pada saat terjadi bencana kebakaran itu dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan serta dilakukan pelatihan dan simulasi. Pada pasca bencana itu belum terdapat prosedur-prosedur pelaporan atau penyelidikan. Lalu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo itu belum memiliki tim atau regu pemadam kebakaran. Sarana proteksi kebakaran yang dimiliki belum cukup memadai dan hanya dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal. Jalur evakuasi belum dilengkapi dengan lampu darurat, titik kumpul tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu, pelaksanaan pelatihannya itu meliputi pelatihan pemadaman api dengan media APAR, pelatihan in-house training atau pit stop, stimulasi kebakaran dan evakuasi. Untuk saran dibagi menjadi 3, yaitu bagi pihak direksi, pihak K3RS, dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi pihak direksi agar memberikan dukungan terhadap K3RS dalam melaksanakan program penanggulangan bencana kebakaran, serta membentuk tim atau regu pemadam kebakaran. Bagi pihak K3RS, tim K3RS perlu membuat prosedur deaktivasi, yaitu proses normalisasi dari struktur organisasi dalam keadaan bencana kembali menjadi struktur organisasi yang normal. Tim K3RS dapat melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan observasi lebih mendalam terkait alat proteksi kebakaran, terutama instalasi alarm kebakaran dan detektor, meliputi ketersediaan alat untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan, sensor detektor, prosedur pemeliharaan, dan checklist pemeliharaan.